Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya anak-anak. Kita kembali lagi akan belajar IPA. Hari ini kita sampai pada sistem gerak pada manusia yang merupakan kelanjutan dari gerak yang telah kita pelajari secara fisika kemarin. Hari ini kita mempelajari sistem gerak manusia yang tergolong dalam kelompok biologi. Anak-anak, untuk kompetensi dasar dari materi gerak ini antara lain yaitu 3.1 dan 4.1. Sedangkan IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya itu dijabarkan ada 3.1.1 sampai dengan 3.1.10 dan 3.1. Berikutnya materinya yaitu sebagai berikut. Gerak manusia bisa bergerak itu disebabkan karena adanya koordinasi antara sistem rangka dan otot. Hari ini yang kita pelajari adalah tentang sistem gerak berupa rangka dari manusia. Inilah gambar dari rangka manusia. Silakan diperhatikan. Mulai dari tulang tengkorak, kemudian ada tulang rahang, tulang selangka, tulang belikat, dan seterusnya sampai tulang kering dan tulang telapak kaki. Berikutnya, rangka. Guna rangka pada manusia adalah 1. Memberi bentuk pada tubuh. Jadi manusia bisa berbentuk seperti kamu sekalian itu karena ada rangka. Dapat kamu bayangkan andai kata kamu tidak memiliki rangka, maka kamu akan berbentuk seonggok daging tanpa bentuk. Yang kedua, guna dari rangka adalah untuk melindungi alat-alat tubuh yang lunak seperti paru-paru, hati, otak, dan jantung. Ketiga, tempat melekatnya otot dan urat sebagai alat gerak aktif. Yang keempat, untuk menguatkan atau mengkokohkan tubuh. Dan yang kelima adalah tempat untuk membuat sel-sel darah merah, yaitu pada sumsum tulang belakang. Rangka pada manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu ada tulang tengkorak, tulang badan, dan anggota gerak. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri atas tengkorak wajah atau muka dan tengkorak pelindung otak. Yang pertama, tengkorak muka atau tengkorak wajah. Ini terdiri atas tulang rahang atas, di mana tulang ini berjumlah 2 buah, merupakan tempat melekatnya gigi atas serta membatasi dinding rongga hidung. Yang kedua adalah tulang rahang bawah, yaitu tulang rahang bawah ini berbentuk seperti huruf U, dengan setiap ujungnya membentuk 2 cabang. Setiap ujung cabang tersebut mempunyai bentuk menyerupai benjolan yang merupakan tempat tertanamnya gigi bawah.
Yang ketiga yaitu tulang langit-langit. Ini orang Jawa mengatakan cetak. Tulang langit-langit terdiri atas dua tulang yang memisahkan rongga mulut dan rongga hidung. Yang keempat adalah tulang pipi. Tulang pipi terdiri atas dua buah tulang pipi, yaitu tulang pipi bergabung dengan tulang pelipis membentuk lengkung tulang pipi dan rongga mata dari bagian samping dan bawah. Tulang pisau luku. Tulang pisau luku terdiri atas dua buah tulang. Tulang ini merupakan bagian bawah dari sekat rongga hidung, juga merupakan bagian dari tulang muka. Rongga hidung juga ditutupi dengan dua buah tulang. Bagian B adalah tengkorak pelindung otak. Tengkorak pelindung otak terdiri atas tulang-tulang sebagai berikut. Yang pertama adalah tulang pelipis, yang kedua tulang ubun-ubun, ketiga tulang tapis, 4 tulang dahi, 5 tulang baji, dan yang keenam adalah tulang belakang kepala. Silakan dilihat gambarnya seperti itu. Berikutnya tulang badan. Ini bagian yang kedua, yang tadi merupakan tulang otak, tulang tengkorak, maaf. Yang kedua ini adalah tulang badan. Tulang badan terdiri atas 5 macam tulang, yaitu tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang bahu, dan tulang panggul. Yang pertama yaitu tulang belakang. Tulang belakang tersusun oleh 5 jenis tulang, yaitu tulang leher, tulang punggung, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Bentuk tulang belakang melengkung menyerupai huruf S, berfungsi untuk menjaga keseimbangan badan. Tulang leher terdiri atas 7 ruas. Ruas pertama, tulang leher disebut dengan tulang atlas, sedangkan ruas kedua dari tulang leher disebut tulang pemutar. Tulang punggung sebanyak 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang kelangkang 5 ruas, dan tulang ekor 4 ruas. Semua ruas tulang tersebut menyusun rangkah tulang belakang. Silakan dilihat gambarnya. Seperti itulah tulang belakang manusia. Berikutnya adalah tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas 1 tulang rusuk sejati. Ini jumlahnya ada 7 pasang. Bagian belakang dari rusuk sejati melekat pada ruas-ruas tulang punggung, dan bagian depan melekat pada tulang dada. Yang kedua adalah rusuk palsu. Rusuk palsu berjumlah 3 pasang, berhubungan langsung dengan tulang belakang. Bagian depan tulang palsu melekat pada tulang rusuk di atasnya. Yang ketiga adalah rusuk melayang. Tulang rusuk melayang pada bagian belakangnya melekat pada tulang punggung, sedangkan bagian depan melayang. C. Tulang dada. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian hulu, badan yang terdiri atas tulang sejati, dan taju pedang tersusun oleh tulang rawan. Bagian hulu merupakan tempat melekatnya tulang selangkah, sedangkan bagian badan merupakan tempat melekatnya 7 pasang tulang rusuk sejati. D. Tulang bahu. Tulang bahu terdiri atas 1 tulang belikat,
membentuk segitiga yang tipis, memiliki dua tonjolan yang berbentuk mangkok sendi. Tonjolan yang satu disebut tajuh paru gagak. 2. Tulang selangka berbentuk huruf S, ujung satu melekat pada tulang dada, ujung yang lain melekat pada ujung bahu. Sementara ini yang kita bicarakan, nanti yang lain kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, berikutnya setelah kita membicarakan materi dari suatu pokok bahasan, berikutnya kita lanjutkan pada kuis. Kuis ini fungsinya adalah untuk merefleksi sejauh mana kita telah menyerap informasi yang telah disampaikan tadi. Baiklah, mari kita masuk ke kuis. Kuis ini merupakan pilihan ganda atau multiple choice, jadi silakan dipilih. Mari kita jawab soal nomor 1. Soalnya adalah sebagai berikut. Berikut yang termasuk tulang gerak atas adalah pilihannya: A. Tulang pinggul, B. Tulang paha, C. Tulang kering, D. Tulang hasta. Kira-kira yang mana yang termasuk tulang gerak atas? Ya, baik, tulang hasta. Saya klik tulang hasta. Betul atau salah? Ya, jawaban kita benar. Berikutnya kita jawab soal nomor 2. Sendi yang hanya bergerak satu arah disebut pilihannya: A. Sendi putar, B. Sendi peluru, C. Sendi engsel, D. Sendi pelana. Mana kira-kira jawabnya? Ya, baik, jawabnya sendi engsel. Saya klik sendi engsel. Ya, jawabanmu benar. Berikutnya soal nomor 3. Soal nomor 3. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena mempunyai kemampuan untuk A. Memecah ATP, B. Relaksasi, C. Kontraksi, D. Memanjang. Apa kira-kira jawabnya? Ya, C. Saya klik C ya. Kontraksi. Ya, jawabnya benar. Berikutnya soal nomor 4. Organ tubuh yang dibentuk oleh jaringan tulang rawan adalah A. Mata kaki, B. Tempurung lutut, C. Daun telinga, D. Tulang hasta. Yang mana kira-kira? Daun telinga. Oke, saya klik pilihan C, daun telinga. Ya, jawabanmu benar. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Setelah lama beraktivitas, badanmu terasa pegal. Hal ini disebabkan karena A. Asam laktat, B. Glukosa, C. ATP, D. ADP. Apa kira-kira? Asam laktat. Ya, apa asam laktat itu? Asam laktat adalah asam yang ada pada pembuluh darah atau asam yang mengotori pembuluh darah yang mengakibatkan jalan darah tidak lancar, yang akhirnya mengakibatkan pegal-pegal. Kita klik ya. Oke, jawabanmu benar. Kita lanjutkan soal nomor 6.
Perhatikan nama tulang berikut. 1. Tulang ubun-ubun. 2. Tulang usus. 3. Tulang dada. 4. Tulang pengumbil. 5. Tulang hasta. 6. Tulang kering. Tulang pipih ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang mana kira-kira? 4, 5, dan 6. Oke, kita coba jawabnya. 4, 5, dan 6. Ya, jawabanmu benar. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 7. Pembengkokan tulang. Ini merupakan salah satu penyakit tulang. Pembengkokan tulang belakang ke arah samping kiri atau kanan disebut dengan apa? Oke, skoliosis. Kita coba, saya klik yang B ya, skoliosis ya. Oke, betul jawabanmu. Kita lanjutkan soal nomor 8. Kelainan tulang yang biasa diderita oleh orang-orang usia lanjut yaitu apa kira-kira? Osteoporosis, rakitis, patah tulang, kifosis. Apa? Osteoporosis. Oke, kita coba ya. Osteoporosis. Ya, jawabanmu benar. Ingat ya, osteoporosis itu apa? Osteoporosis adalah pengeroposan tulang. Ya, karena kekurangan zat apa? Zat berekat. Kita lanjutkan soal nomor 9. Berikut ini yang bukan termasuk tulang anggota badan adalah. Berikut ini yang bukan termasuk tulang anggota badan adalah. Bukan termasuk tulang anggota badan. A. Tulang belakang. B. Tulang dada. C. Tulang lengan. D. Tulang rusuk. Yang mana kira-kira? Tulang lengan. Oke, saya klik tulang lengan. Ya, jawabanmu benar. Bagus sekali. Kita lanjutkan pada soal terakhir. Soal nomor 10. Jumlah ruas tulang belakang manusia adalah berapa tadi jumlahnya? Ya, ingat apa enggak? Dijumlahkan. Yang pertama berapa? Mulai dari tulang leher sampai tulang ekor. Ada berapa? 31. Saya coba 31. Saya klik ya, 31. Ya, jawabanmu salah. Berarti bukan 31. Berapa kalau begitu? Kita ulangi lagi untuk soal nomor 10. Berapa kira-kira? 33. Oke, saya klik soal apa? Jawaban pilihan yang C, 33. Oke, jawabanmu benar. Ya. Baiklah. Jadi kita sudah melakukan kuis. Berikutnya penugasan. Anak-anak, setelah mengikuti materi yang telah disampaikan tadi dan sudah melakukan kuis, berikutnya penugasan. Penugasannya adalah tugas proyek. Tugas proyek ini adalah mengidentifikasi gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Nah, ini apa saja ya, cari informasi dari mana saja. Bisa kamu wawancara pada orang tua, pada kakak, pada tenaga ahli di klinik, puskesmas ya, atau bahkan kamu bisa browsing di internet ya, bebas. Kita merdeka dalam belajar, bisa tanya kepada siapa saja ya.
Oke, selamat bertugas. Baik anak-anak, seperti itu pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadikan ilmu yang barokah, bermanfaat bagi dirimu maupun orang lain. Demikian, semoga Allah tetap melindungi kita, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari virus corona atau COVID-19. Terima kasih dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.